Salam Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama Misi Aletheia Community. Dan pagi hari ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan di dalam masa Prapaskah. Dan sekarang kita sudah memasuki hari yang ketiga. Biarlah firman Tuhan yang kita renungkan itu memberikan kekuatan bagi jiwa kita, terus memberikan pertumbuhan dalam iman kita, mengokohkan kerohanian kita untuk tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Dan firman Tuhan pagi hari ini yang akan kita baca terdapat di dalam Matius pasal 4 ayat 8 sampai dengan yang ke-10. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat yang kita baca tadi adalah bagian yang ketiga bagaimana iblis mencobai Tuhan Yesus. Ini sangat menarik, godaan yang sangat menarik. Karena kalau kita membaca di dalam Matius, Injil Matius, Matius menggambarkan, sejak awal Matius menggambarkan Tuhan Yesus itu sebagai raja. Jelas karena dia berasal dari keturunan Raja Daud yang terkemuka. Bahkan para Majus mengakui, menyadari, dan mengakui status Yesus sebagai raja. Dan memang benar, Tuhan Yesus adalah Raja yang kekal, Raja yang mulia, Raja yang penuh kekuasaan, dan Raja yang layak dan patut disembah. Dan maka dari itu Bapak Ibu Saudara terkasih, iblis menggoda Tuhan Yesus, mencobai Tuhan Yesus. Dan dalam pencobaan yang ketiga ini, iblis terang-terangan, iblis tidak menutup-nutupi. Keinginannya adalah agar Tuhan Yesus menyembah Dia. Dan apa yang ditawarkan? Iblis menawarkan kemegahan, kekayaan, kekuasaan dunia ini, dengan kata lain, dengan jalan yang pintas. Iblis mau berkata kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus tidak perlu dicambuk, tidak perlu dipukul, tidak perlu menderita, tidak perlu disesah, bahkan tidak perlu menderita mati di atas kayu salib untuk memperoleh kekayaan, untuk memperoleh kekuasaan dan kemuliaan itu. Dan keinginan iblis agar Tuhan Yesus menyembah Dia sudah tidak ditutup-tutupi lagi keinginannya. Tapi kita lihat Bapak Ibu Saudara terkasih, walaupun sedemikian rupa cobaan iblis, tetapi Tuhan Yesus tidak mau melalui jalan pintas yang ditawarkan oleh iblis. Tuhan Yesus tetap dengan satu kesetiaannya kepada Allah Bapa, kesetiaannya, ketaatannya kepada Allah Bapa untuk menjalani segala apa yang dikehendaki Bapa. Kesetiaan itu yang akhirnya membuat Tuhan Yesus menang. Dan di akhir di dalam Matius, Tuhan Yesus berkata bahwa segala kuasa di bumi, di surga itu diberikan kepadanya. Luar biasa ya. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, renungan pagi hari ini menyadarkan kita. Seringkali kita berpuasa, ya, seringkali kita berpuasa memohon, "Oh Tuhan, berkati aku. Berkati aku dengan pekerjaan, dengan segala yang kuingini. Berkati Tuhan supaya aku berhasil sukses." Ya, memperoleh jabatan, memperoleh kedudukan. Nah, hati-hati Bapak Ibu. Ketika kita seolah-olah berpuasa bagi Tuhan, tapi kalau itu hanya untuk iming-iming, untuk kita menyogok Tuhan, hati-hati. Itu sama saja kita sedang mencobai Tuhan loh Bapak Ibu. Apa dengan merayu-rayu ya, untuk memberkati kita, untuk menolong kita,
dengan kita berpuasa. Hati-hati Bapak Ibu. Ini sama saja dengan kita mencobai Tuhan. Kalau puasa kita itu kita pergunakan sebagai hanya manipulasi ya, di hadapan Tuhan. Puasa kita hanya untuk memperoleh apa yang kita kehendaki. Kita harus seperti Tuhan Yesus yang siap sedia melalui proses yang namanya kesetiaan, melalui proses yaitu ketaatan Bapak Ibu. Apapun yang Tuhan sedang lakukan dalam kehidupan kita, percayalah Tuhan sedang memproses kita, memproses kesetiaan kita, dan akhirnya kita akan memperoleh apa yang Tuhan mau berikan kepada kita. Bukan apa yang kita mau, tetapi apa yang Tuhan mau diberkati kepada kita. Bapak Ibu Saudara terkasih, hati-hati. Ada banyak cara, jalan pintas yang disediakan oleh iblis, ya, yang pada akhirnya ketika kita memperolehnya, kita lupa kepada Tuhan. Kita akhirnya lebih mengutamakan pekerjaan kita lebih mengutamakan hobi kita lebih mengutamakan kesuksesan kita, sehingga kita lupa akan Tuhan. Kita tidak lagi menyembah Tuhan, padahal jelas Tuhan berkata, "Enyalah iblis, hanya satu yang harus kau sembah, yaitu sembahlah Tuhan Allahmu." Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, ingatlah, penyertaan Tuhan, tanda penyertaan Tuhan itu bukan makanan. Tanda penyertaan Tuhan itu bukan dengan roti. Tanda penyertaan Tuhan itu bukan dengan kekayaan, kesehatan, kelimpahan. Tanda penyertaan Tuhan yaitu apa? Firman Tuhan adakah di dalam hati kita? Firman Tuhan yang kekal, itulah yang menyertai kita, yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Ia Immanuel, Bapak Ibu. Nah, pagi hari ini, adakah Bapak Ibu sedang dibelokkan iman hati kita sehingga tidak lagi menyembah Tuhan? Tuhan sudah tidak lagi bertahta di hati kita. Yang bertahta di hati kita adalah kekayaan, pekerjaan, hobi. Hati-hati. Hati-hati. Berarti kalau itu yang ada dalam hati kita, kita sedang menyembah iblis, bukan menyembah Tuhan. Biarlah pagi hari ini firman Tuhan yang kita renungkan mengembalikan pengertian kita. Apapun yang menghalangi kita, entahkah kenikmatan dunia, kekayaan, hobi, dan lain sebagainya, yang menghalangi kita untuk menyembah Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan, mari kita singkirkan itu. Kita kembali kepada Tuhan dan berkata, "Enyahlah iblis, aku hanya mau menyembah Tuhan Allahku, yaitu Tuhan Yesus, Juru Selamatku." Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.